jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah ya. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema sudah benarkah berdiri dan takbirmu dalam sholat. Nah, bicara masalah berdiri dan takbir ini juga ternyata ada aturannya, ada adabnya, bagaimana supaya sholat kita lebih sempurna. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi tadi pembahasan sama Ustadz Syam sebelum kita iklan tadi. Nah katanya kalau sholat berdiri itu kan rukun, pahalanya full. Tapi kalau seandainya sholatnya duduk, itu pahalanya setengah. Nah kalau baring-baring, itu jangan sepertiga. Nah ini bagaimana? Kalau nggak adil nih Ustaz Syam nih. Apalagi kalau misalnya seandainya ya, orang itu kadang-kadang kalau ngerasa yang sehat aja kadang-kadang, hari ini lagi capek duduk aja. Lebih khusyuk daripada diri pegel gitu ya kan, seandainya gitu. Ini bagaimana hukumnya dan bagaimana kalau yang sakit? Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku, Ustaz Maulana, Habib Muhammad, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri dalam sholat adalah disebutkan juga di dalam Al-Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan gitu ya, wa ala junubihim. Kemudian fa'idha qadaitumus salata fa'idha tama'nantum faqimus salat inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Disebutkan berdiri itu adalah bagian daripada sholat. Lalu kita berbicara tentang orang yang duduk dalam sholatnya. Nah, berdiri dalam sholat itu adalah dalam hal sholat fardu saja. Kemudian yang duduk dalam sholat sunnah, kalau misalnya teman-teman mau nyobain gitu ya, sholat sunnah terawih misalnya mau nyobain yang 1 juz 1 malam gitu, mungkin orang tua nggak kuat maka boleh dengan yang namanya duduk. Tapi ada tahapannya, kalau misalnya dia sanggup berdiri tapi dia duduk maka inilah yang mendapat setengah pahala. Bukan orang yang sakit. Kalau orang yang sakit dia duduk tetap mendapat pahala full. Kenapa? Karena sebenarnya dia mau berdiri tapi tidak mampu. Baginda Nabi SAW akan selalu yang namanya memaksa diri beliau berdiri sampai, jadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak duduk dalam sholatnya kecuali Nabi itu udah hendak meninggal dunia. Jadi selalu memaksa untuk yang namanya berdiri dalam sholat beliau. Kemudian duduk dalam sholat mendapatkan setengah pahala, jelas. Jadi kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000, kalau dia dalam keadaan duduk karena terlalu panjang imamnya misalnya 50.000. Dapat 50.000 setengahnya. Jadi kalau di Masjid Nabawi 1.000 gitu ya. Jadi kalau imamnya terlalu panjang itu sholat tarawih atau sholat lail maka dia mendapat 500 saja. Kalau dia sholat sunnah. Bagaimana dengan sholat ajiz? Sholat ajiz itu sholat orang yang tidak mampu atau orang yang sakit. Apakah dapat setengah juga? Oh ternyata ada riwayat menyebutkan begini. Jadi kalau orang sudah kebiasaan itu maka terhitung pahalanya sesuai dengan kebiasaannya. Misal ada ibu-ibu tiap malam baca surah Al-Mulk tapi haid. Tidak baca surah Al-Mulk dia. Maka tertulis bahwa dia membaca surah Al-Mulk walaupun dia lagi haid. Tertulis pahalanya. Sama orang yang sholatnya berdiri dengan sempurna selalu ingin menyempurnakan berdiri dalam sholat. Tiba-tiba sakit dia. Akhirnya dia harus duduk. Maka tetap tercatat sebagai orang yang berdiri. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat baginda Nabi SAW. Tahapan orang sakit. Kalau dia tidak sanggup berdiri tegak. Kemudian praktek. Sholat berdiri tegak wajib dalam sholat fardu. Tidak sanggup, yang pertama tidak langsung duduk dulu. Cari dulu penyanggah. Pakai tongkat. Kayak saya kemarin waktu sakit ya. Karena masih sanggup dengan alat bantu. Kalau tidak pakai tongkat, cari dinding. Pokoknya ada yang membantu untuk berdiri. Ini kalau masih sanggup untuk berdiri. Oh ternyata dibantu pun tidak kuat berdiri. Barulah dia duduk. Duduk pun ada tahapannya. Paling bagus duduk sholat itu adalah iftirash. Yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk iftirash. Maka paling bagus duduk iftirash yakni duduk di antara 2 sujud. Sholatnya duduk iftirash. Kalau tidak bisa duduk iftirash, barulah dia duduk yang namanya tawarru. Duduk bersila. Sholat duduk bersila. Tidak bisa duduk bersila, barulah dia duduk tawarru. Ya seperti duduk tahiyat akhir. Tahapannya. Tidak bisa juga seperti ini, barulah boleh dia imdad ya. Allahu Akbar. Meluruskan. Tidak bisa juga silahkan duduk di kursi. Jadi ada tahapan-tahapannya yang mana duduk yang paling utama. Kalau tiduran. Sekarang baring gitu ya, panjang juga ini ya. Iya benar, panjang ini. Anggaplah yang namanya kiblat di sana. Maka yang menghadap ke kanan, ke arah kanan, jadikan kiblat itu di arah kanan, lalu dia berbaring menghadap
kanan. Allahu Akbar. Ada bantal lah di sini, anggaplah ada bantal. Nah gitu itu ya. isyaratnya dengan mata aja, kedipan mata atau bagaimana Ustaz Syam? Dengan untuk kedipan takbir? mata. Oh iya, dengan kedipan mata ataupun dia bisa membungkukkan sedikit kepalanya. Ya. Atau rukuk sama sujudnya dia duduk lagi. Oh. Nah, kalau dia sanggup gitu ya. Jadi sama dengan tadi duduk, kalau dia rukuk dan sujud, misalnya dia duduknya yang pertama tadi iftirash. Allahu Akbar. Bagaimana rukuknya? Rukuknya kepalanya sejajar dengan lututnya. Sujudnya lebih sedikit. Nah, tapi kalau dia sanggup sujud sempurna ya sujud sempurna. Kalau tidak sanggup barulah melakukan hal yang demikian. Jadi sholat aja Masya Allah. sholat yang bagi orang semampunya. Gitu. Jadi Betul, betul, baringnya betul. itu pun begini kan. Yang pertama kan begini. Iya, Iya, Zat. kayak Nah. jenazah, kayak yang jenazah. kedua gini. Ah, Barulah naik sedikit. Kalau sudah tidak bisa miring begini. kalau tidak bisa, Jadi benar-benar barulah nggak bisa. posisi tempat tidur itu kan ada. Kalau rumah sakit kan Rumah sakit. Bisa diangkat benar. sedikit. Bisa diangkat sedikit. Ah, ah. Jadi barulah menghadap. Iya, Tapi jazakallah khairan dahulu kan katsiran. ginian dulu. Masya Allah. Iya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Bicara masalah tentang perbedaan pendapat dalam mengangkat tangan saat takbir. Nah ini jadi perdebatan ya. Tapi kita lihat dulu nih sebuah tayangannya nanti dijelaskan oleh guru kita Habib Muhammad Syahab. Ini dia tayangannya. Waalaikumsalam. Kangen gitu dengan kok telat. Iya iki lagi mulai kerja. Saya tak sholat asar saya. Coba sawangan sidul ya. Ana apa tanda? Wes tok sawangan, lak salate waktu. Wah, aku piye tanda? Kena bener ngono kok. Coba sawangan takbir kok ndek temen to, Mak. Kan wagu. Ya ora tanda. Wis bener kuwi takbire. Ah, ya ora. Sing jenenge takbir ya sak kuping ngene iki. Nah ini ya bicara masalah tentang takbiratul ikhram. Banyak orang kalau kita lihat lagi sholat itu tangannya tuh ada yang macam-macam. Tadi ada salah satunya adalah yang sampai ditarik ke belakang begini tuh ya kan. Kayak seolah-olah lagi stretching nih. Tapi ada yang di depan doang, ada yang di samping kuping ya kan. Ada macam-macam. Nah sekarang bagaimana caranya sebenarnya yang baik. Ya mungkin kalau kita bicara masalah takbir ini yang pernah saya dengar juga nih katanya sunnah. Nggak wajib. Coba penjelasannya dari guru kita Habib Muhammad Syahab. Tafadhol Habib. Baik. Sebelum meneruskan kita karena bahasan tadi belum selesai. Betul. Kata dalam Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' tadi kalau memang sudah tidak bisa turun sama sekali sudah sholat tapi rihurmatil wagad. Wa tajibu alaihi li'adah dan wajib sholatnya diulang. Beda dengan Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Islam Al-Awal Adilatu dia mengatakan bi ai kaifiyah sa Imam Abu Hanifah beliau mewatajibul faridah bisafina wa ta'irah wa sayyarah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah diperbolehkan dan sah tapi tetap biitmamir ruku' wa sujud. Harus dengan ruku', harus dengan sujudnya juga yang sempurna. Jadi kita nggak bisa main-main dalam sholat. Jadi jangan ada lagi kalimat yang mengatakan yang penting saya sholat. Nah ini namanya mustagir. Itu yang kita bahas yang menempel di bumi. Jadi yang menempel di bumi pun ada syarat-syaratnya. Tapi kalau dari rumah kita belum sholat duha, kemudian mau sholat duha di mobil kita, boleh silahkan. Karena boleh bi'ai kafiyah seperti Nabi tadi mengatakan, karena Rasul Nabi SAW yusalli ala rahilatihi, artinya di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat, mengarah kemana saja dengan sholat sunnah. Tapi berbeda hukumnya para pemirsa ketika kita melakukan sholat fardu. Karena ada rukunnya, ada syarat sah sholatnya. Bukan berarti sunnah sembarangan, tidak. Tapi berbeda hukumnya. Kemudian ini yang namanya yang mustaqir, yang menempel di bumi. Ada yang ghair mustaqir, istiqrar artinya, ghair istiqrar. Artinya yang tidak menempel di bumi seperti apa? Imam Nawawi pun mencontohkan seperti orang yang sholat ditandu dengan ranjang, tapi maaf ya walaupun tidak terjadi, yang nandunya bisa terbang atau mengambang gitu. Maka sholatnya pun tidak sah. Kenapa? Karena tidak menempel di bumi. Ini masalahnya nempel di bumi, tempat sujud. Kalau di pesawat itu kan kita tidak menempel di bumi. Memang jangan memutuskan dulu alihil khilaf. Memang ada khilaf.
Jadi kita bahas pertama yang sholat di pesawat. Insalla bi'itmamir ruku was sujud. Apabila yang sholat di pesawat tersebut itmam mampu seperti tadi. Ya, seperti tadi contohnya. Dia bisa sholat di pesawat dengan berdiri, menghadap kiblat, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya. Nah, alaihil khilaf. Sah atau tidaknya, sholatnya sah. Cuman wajib diulang atau tidak, di sini khilaf. Apa yang bikin khilafnya? Bukan sholatnya tidak sah, karena tidak menempel buminya. Kalau seandainya pesawat tersebut dia, artinya... iya maksudnya belum berjalan lah, masih menempel, itu sah, nggak jadi masalah. Ini masalahnya sudah terbang. Nah ini yang dimasalahkan menempel buminya atau tidak, buat sholatnya sah. Cuman wajib diulang atau tidak. Maka ulama mengatakan kalau dia sholat sempurna, bisa ruku, bisa sujud, ada yang mengatakan sah sudah, tidak butuh diulang. Tapi al-mu'tamad, jumhur ulama, kebanyakan ulama yang mengambil sholat dia, tapi setelah mendarat diulang, kan seperti itu. Diulang setelah mendarat. Tapi ada dua pendapat. Dua pendapat. Kalau seandainya sempurna. Nah ini masalahnya kalau sudah kita sholat di atas pesawat tidak sempurna. Tidak sempurna, dia sholatnya duduk. Nah saya ulang lagi. Duduk, sholat di pesawat, tidak menyempurnakan rukuk sama sujud, ini diulang bila khilaf. Nah, bila khilaf, diulang. Seperti Imam Abu Hanifah pun tadi mengatakan kalau tidak menyempurnakan dia khilaf. Nah itu sedikit jadi agak Lanjutan ya nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan bicara masalah takbiratul ihram tadi? Masalah takbir. Wah nggak ada ini. Ikut sini. Wah, konversi pers nih. Imam Syafi'i jelas. Pokoknya ada dua riwayat, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Imam Syafi'i memakai dua. Ada yang seperti ini, Allah dari bawah, Allahu Akbar. Jadi di sini nih telinganya. Enggak juga dimain-mainin sambil Allah. Di bawah daun telinga ya. Di bawah daun telinga. Yang kedua seperti ini. Di depan. Di depan dada. Oke, Imam Ahmad bin Hambal saat begini. Imam Hanafi dua juga begini dan seperti ini. Imam Malik seperti ini. Tapi juga jangan salah, bukan salah kayak orang begini nih. Allah ditarik, nyusahin iya. diri juga. Stretching. Gitu. Sama yang di samping begini, bukannya ke depan, tapi Ya, tangannya ini samping. Begini juga boleh, tapi banyakkan tangannya itu Telapak tangan. harus menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Sebab mengangkat tangan ini, maaf, Ya. itu sunnah bukan wajib. Jadi jelas di dalam kitab fikih aja dijelaskan. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi. Cepat bener habisnya. Iya. Terus sedikit lagi, takbir dulu, baru angkat tangan atau bersamaan? Bersamaan. Oh bersamaan. Bersamaan. Jadi mengangkat tangan itu ada empat Versi. tempat yang Oh, empat disunahkan. tempat. Insya Allah Masya Allah. segmen berikutnya. Masya Allah, ini bikin penasaran nih. gantung lagi. Mumpung saya lagi berdiri nih Ustadz Maulana, saya mau tanya sama Ustadz Maulana. Bagaimana jika saat kita lagi berdiri begini nih kan, sedang bersedekap. Nah, lagi Allahu Akbar, lagi mulai sholat nih, udah mulai iftitah ya kan. Ya. Terus udah gitu ternyata banyak banget gangguan nih. Aduh, bersin. Terus udah gatel lah, terus, batuk-batuk lah, terus ada gangguan serangga bang. Terus ini gimana nih? Sholatnya kan juga harus khusyuk. Oh, Apa gitu. yang harus kita lakukan? Nah, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Insya Allah sesaat lagi kita akan bahas nih. Gimana kalau salat kita banyak gangguan? Betul. Mana gatal lah, mau sakit perut lah. Betul. Mau keluar sesuatu lah. Iya. Hati-hati. Iya. Kita akan bahas sesaat lagi setelah yang satu ini ya. Oh benar, buat jamaah yang ada di rumah jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islami Twinda. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jadi gitu, Li. Oh, tak kita jelaskan.